Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada tanggal 16 Juli 2019, seorang pria bernama Ubay hendak pulang ke rumahnya yang berada di daerah Beira, Mesir. Dalam perjalanan menuju rumah, seketika dia dikagetkan saat mendengar jeritan bayi dari apartemen milik tetangga yang sekaligus merupakan kerabatnya bernama Ziyad. Karena merasa khawatir, pria itu pun segera berlari menuju ke sumber suara. Yang setibanya di sana, dia beberapa kali mengetuk pintu, namun tidak seorang pun yang datang untuk membukanya. Setelah menunggu cukup lama, Ubay memutuskan untuk mendobrak pintu agar bisa mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelah berhasil membukanya, dia melihat putra Ziyad bernama Isam yang saat itu sedang menangis. Sang bayi yang baru berusia 9 bulan ditinggalkan di ruangan tengah tanpa seorang pun yang menemaninya. Melihat kejanggalan ini, Ubay pun mulai mencari keberadaan Ranim istri Ziyad yang biasanya selalu berada di rumah. Ketika tidak berhasil menemukannya, walaupun merasa segan, pada akhirnya Ubay memutuskan untuk mencari di kamar tidur utama. Namun saat membuka pintu, dia sangat syok melihat pemandangan yang seumur hidup tidak akan pernah bisa dilupakan. Ranim yang telah tewas tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi polos dan tubuhnya telah dipisah-pisahkan. Kasur dalam keadaan berantakan dipenuhi dengan cairan merah yang juga membasahi sebagian dinding kamar. Ubay yang ketakutan segera berlari keluar dan berteriak meminta tolong. Pekikan Ubay yang histeris dengan cepat mengundang kedatangan penduduk desa yang berkumpul di depan rumah Ziyad. Sebagian dari mereka berusaha untuk masuk yang dihalangi oleh ketua desa. Sedangkan sebagian lainnya berusaha mengintip ke dalam dan berharap bisa melihat sesuatu. Polisi yang tiba di TKP tidak menemukan adanya tanda-tanda pembobolan atau masuk secara paksa. Selain itu, tidak ada satupun barang-barang yang hilang, sehingga motif perampokan disingkirkan dari daftar. Namun saat detektif menyaksikan kondisi korban, dengan cepat dia memastikan jika kasus tersebut memiliki motif seksual, karena pada tubuh Ranim terdapat adanya tanda-tanda pemerkosaan. Di saat bersamaan, petugas mulai menanyai Ubay dan beberapa orang warga yang semuanya mengaku tidak memperhatikan adanya kejanggalan di hari itu. Sedangkan Ziyad sendiri tidak bisa ditanyai karena sejak beberapa hari sebelumnya pria itu sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Berdasarkan hasil otopsi, forensik memastikan jika penyebab kematian korban akibat dicekik. Dan yang paling mengejutkan bahwa setelah kematiannya, korban juga diperkaos dengan cara barbar sebelum akhirnya tubuhnya dipisah-pisahkan. Berdasarkan info tersebut, polisi berasumsi jika pelaku menghabisi korban sebelum memperkaosnya karena Rani melakukan perlawanan dan tidak membiarkan si pelaku melakukan hal tersebut. Dan melihat banyaknya luka perlawanan pada bagian tangan depan, Ranim tampak berusaha keras menjaga kehormatan sekalipun wanita itu harus kehilangan nyawanya. Dalam masa-masa penyidikan berjalan, Ranim yang telah dikembalikan pada keluarganya saat itu segera dimakamkan. Ratusan pelayat datang dari berbagai tempat untuk menghormati wanita itu. Mereka menganggap kematiannya merupakan mati syahid karena bertarung nyawa untuk mempertahankan kehormatan. Acara pemakaman tersebut dipimpin oleh sang suami Ziyad, yang sepanjang acara berlangsung, pria itu terlihat sedih dan selalu menangis sambil berurai air mata. Untuk melakukan investigasi, saat itu polisi memiliki beberapa cara, termasuk dengan memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lingkungan rumah Ranim. Dalam salah satu rekaman, terlihat seorang wanita yang memakai abaya serta cadar berwarna hitam dan berjalan menuju ke rumah Ranim. Dan dalam rekaman lainnya, beberapa jam kemudian, wanita yang sama tampak jalan bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Saat rekaman diperlihatkan pada warga,
Tidak seorang pun dari mereka yang mengenali wanita itu. Namun setelah menontonnya, ada banyak orang yang meyakini jika wanita tersebut lebih mirip seorang pria yang sedang memakai pakaian wanita. Hal yang sama juga diakui oleh para penyidik. Karena dari postur tubuhnya yang tinggi besar seperti maling, sangat tidak mungkin jika itu seorang wanita. Terutama dengan gestur serta gaya berjalannya yang terburu-buru seperti sedang menahan cepirit dan ingin cepat-cepat mencari WC umum. Karena banyak pelaku kriminal yang memakai trik tersebut, sehingga bagi polisi hal ini bukanlah tipuan baru. Cara itu merupakan cara termudah untuk menyembunyikan identitas saat akan melakukan kejahatan. Namun untuk memastikan dugaan, polisi membawa rekaman tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Dan tidak butuh waktu lama, petugas analisis memastikan jika orang yang berada di rekaman tersebut adalah seorang pria. Mengingat jika rumah-rumah di daerah tersebut tidak menjemur pakaian di pagar milik tetangga, sehingga polisi sangat yakin jika pakaian tersebut tidak dicuri, melainkan didapat dengan cara dibeli. Mereka pun mendatangi dan menanyai seluruh pemilik toko pakaian yang khusus menjual abaya. Dan salah satu pemilik toko mengaku jika 2 hari sebelum kejadian, ada seorang pria yang datang membeli abaya. Sebenarnya hal ini tidak aneh, karena dalam kultur mereka, biasanya para prialah yang sering berbelanja kebutuhan rumah, tidak hanya pakaian tetapi juga bahan makanan. Namun pria itu cukup mencurigakan, karena walaupun dia mengaku membeli abaya untuk istrinya, tetapi dia tidak tahu ukuran badan sang istri. Saat itu dia hanya mengira-ngira dan mengatakan jika tinggi badan istrinya hampir sama dengan tingginya, yang artinya pria itu ingin membeli abaya yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Walaupun merasa sedikit curiga, namun si pemilik toko yang tidak ingin berburuk sangka dengan mengira jika si pria adalah banci Arab yang baru saja hijrah, saat itu tanpa banyak tanya segera membungkus pakaian tersebut. Saat itu polisi sangat beruntung karena toko itu memiliki CCTV dan masih menyimpan rekaman di hari ketika si pria berbelanja. Dari rekaman tersebut, mereka mengetahui identitas si pelaku yang bernama Sahil dan merupakan salah seorang pegawai di toko pakaian milik Ziad. Dan dengan mudahnya, polisi berhasil menangkapnya ketika pria itu sedang nongkrong di depan gang sambil menggoda janda pirang. Dalam pemeriksaan forensik menyatakan, jika sidik jari serta DNA pribadi milik Sahil cocok dengan DNA yang ada pada beberapa bagian tubuh korban. Selain itu, di bawah kuku Ranim juga ditemukan jaringan kulit milik Sahil yang menempel di sana saat wanita itu mencakarnya. Dengan banyaknya bukti, Sahil tentunya tidak bisa mengelak lagi. Namun dalam interogasi, terkuak sebuah pengakuan mengejutkan yang membuat semua orang ingin mengucapkan sumpah serapah. Ranim yang berasal dari keluarga baik-baik, dikenal sebagai gadis cantik dan baik hati. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan hidup dalam aturan orang tuanya. Dengan kultur di daerah itu, Ranim tentunya hanya bergaul dengan beberapa orang terdekat saja, seperti anggota keluarga dan beberapa teman sekelasnya. Setamat SMA, dia memutuskan untuk kuliah di sebuah universitas lokal. Namun dalam masa-masa ini, tiba-tiba keluarganya mendapat lamaran dari seorang pria bernama Ziad. Hal ini membuat keluarga Ranim merasa heran sekaligus bahagia karena Ziad berasal dari keluarga kaya serta terhormat. Mereka sama sekali tidak menduga jika pria itu memilih putri mereka yang hanya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ranim dan Ziad sebelumnya tidak saling kenal apalagi berpacaran. Hubungan mereka bukanlah hasil dari cerita romantis seperti drama Korea maupun sinetron alay. Dia hanyalah gadis penurut yang akan menikah dengan siapapun yang menurut keluarganya cocok untuk dinikahi. Sehingga ketika orang tuanya setuju menerima lamaran itu, agar lebih fokus mengurus pernikahan, Ranim pun memutuskan untuk menunda studinya. Walaupun menikah tanpa cinta, tetapi mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Secara perlahan, mereka mulai saling mengenal sifat masing-masing dan sering jalan-jalan berdua.
Hal ini terlihat dari postingan di media sosial yang memperlihatkan momen kebersamaan dan keduanya tampak sangat serasi. Hal ini membuat orang tua Ranim merasa bahagia dan merasa jika keputusan mereka menikahkan sang putri sudah sangat tepat. Dan selang beberapa waktu kemudian, Ranim pun melahirkan sang putra yang diberi nama Isam. Sejak masih bujangan, Ziyad yang rajin telah menjalankan usaha sebuah toko pakaian wanita. Setiap hari dia berangkat kerja lebih awal dan pulang lebih lama dari toko-toko lainnya. Sebagai seorang istri, Ranim sangat memahami pekerjaan sang suami yang membuatnya lebih sering berada di luar daripada di rumah. Namun baginya tidak masalah Ziyad pulang terlambat, karena Ziyad tentunya melakukan hal itu demi masa depan mereka. Pernikahan impian yang dibayangkan Ranim sepertinya bukanlah impian Ziyad. Walaupun dari luar pria itu terlihat bahagia, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang sangat mengganjal dan tidak bisa diobati. Ziyad yang tadinya begitu menggebu-gebu, setelah menikah justru merasa tidak bahagia. Pria yang terlihat baik serta sopan dan alim ini ternyata memiliki fantasi berbeda yang tidak mungkin akan dilakukan oleh istrinya yang lugu serta polos. Karena tidak mungkin mengungkapkan keinginan pada sang istri, sehingga Ziyad yang dalam pekerjaannya bertemu dengan banyak wanita, saat itu mulai bermain mata dengan beberapa pelanggannya. Ketika salah satu wanita menyambut ajakannya, mereka pun mulai sering melakukan wisata alam rimba yang dilakukan di dalam kamar hotel. Yang dari sinilah Ziyad pun melakukan petualangan-petualangan seru lainnya, bagaikan di dalam film-film yang dibintangi kakek Sugiono. Dan akibat keseringan jajan kerang rawa, pada akhirnya Ziyad mulai jarang menyentuh istrinya. Walaupun Ranim cantik, tetapi dia tidak tertarik lagi. Karena baginya, sang istri tidak bisa diajak melakukan adegan aneh seperti salto kayang dan jumpalitan. Hingga di hari-hari berikutnya, Ziyad si penyuka siput gurun akan melakukan hal yang sama dengan beberapa pelanggan genit. Dengan wajah tampan serta kantong tebal, pria itu dengan mudahnya mendapatkan layanan gratis, termasuk cuci kolong dan petik mangga jumbo. Dalam masa-masa ini, Ziyad melakukan petualangan dari satu pelukan ke pelukan wanita lain. Hingga satu waktu, dia bertemu seorang wanita bernama Manal yang dalam waktu singkat berhasil menjerat hatinya. Manal yang cantik, seksoi serta aduhai memiliki fantasi yang sama seperti Ziyad. Selain sama-sama penyuka happy ending, keduanya juga memiliki nafsu yang sangat besar. Dan bagi Ziyad, Manal adalah mimpi terindah yang menjadi kenyataan. Kehadiran wanita itu merubah kehidupan Ziyad yang membosankan menjadi bergairah. Manal berhasil menghilangkan dahaga yang selama ini sulit ditemukan di antara wanita yang pernah ditidurinya. Tidak ingin kehilangan wanita itu, Ziyad pun memutuskan untuk menikahinya. Walaupun Manal bersedia, namun dia meminta Ziyad untuk menceraikan istrinya. Tetapi sebelum sempat menjalankan rencananya, tiba-tiba Ranim hamil dan melahirkan putra mereka. Sehingga hal ini membuat Ziyad semakin terikat dan merasa sangat terganggu. Tetapi karena telah berjanji, Ziyad pun menemui ayahnya dan mengatakan ingin menceraikan istrinya agar bisa menikahi sang kekasih. Namun alih-alih memberi izin, ayahnya yang marah justru menolak dan mengatakan jika Ziyad seharusnya merasa beruntung karena Ranim seorang wanita yang memiliki akhlak bagus, terpelajar dan juga berasal dari keluarga baik-baik. Sebagai mertua, selama ini dia tidak pernah melihat Ranim melakukan sesuatu yang buruk, dan dia meminta putranya untuk melupakan ide gila tersebut, terutama karena mereka telah memiliki seorang anak. Dan jika Ziyad nekat menceraikan istrinya, maka Ziyadlah yang akan menjadi pihak paling merugi. Karena gagal membujuk ayahnya, untuk sementara waktu Ziyad pun berusaha bersabar sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali membujuk. Namun setelah menikah selama hampir 2 tahun, Ziyad yang mengetahui jika tidak mungkin untuk membujuk ayahnya, saat itu mulai berpikir untuk mendepak Ranim.
Agar tidak ketahuan menceraikan istri karena ingin menikahi wanita lain, dia pun menyusun skenario seolah-olah menceraikan Ranim karena wanita itulah yang telah berselingkuh. Namun karena istrinya adalah wanita setia serta religius, sehingga tidak akan mungkin bisa menjebaknya saat sedang bersama pria lain. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan memasukkan pria lain ke dalam rumah yang diminta untuk memperkaos istrinya. Dan di saat yang tepat, Ziad akan muncul dan berpura-pura memergoki mereka serta mengklaim jika istrinya telah berselingkuh. Yang dengan hal ini, Ziad tentunya bisa menceraikan Ranim tanpa ada orang-orang yang akan menghalangi. Setelah berpikir matang, Ziad pun meminta Sahil untuk melakukannya. Walaupun pada awalnya Sahil menolak permintaan sang bos, namun ketika disodorkan segepok uang, Sahil yang miskin dengan hutang selilit pinggang seketika bersedia untuk melakukannya. Dengan harapan uang tersebut akan bisa digunakan untuk melunasi semua hutang-hutang dan sisanya akan dipakai untuk biaya hidup sehari-hari. Agar rencana berjalan mulus, 2 hari sebelum kejadian Ziad berangkat ke kota Damanhur dengan alasan melakukan perjalanan bisnis. Sebelum pergi dia pun memberikan kunci rumah pada Sahil dan meminta pria itu untuk menghubunginya saat misi akan dilakukan agar dia bisa datang dan memergoki mereka. Di hari kejadian, Sahil yang memakai abaya dan cadar berhasil masuk ke dalam rumah. Di saat itu, dia melihat Ranim yang bersama bayinya sedang belajar untuk persiapan melanjutkan kuliah. Sebelum wanita itu menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba Sahil menyerang dari belakang sambil melecehkannya. Ranim yang kaget berusaha keras untuk melawan dengan mencakar dan meninju Sahil yang kerepotan dengan cadarnya. Namun pada akhirnya, Ranim yang bertubuh mungil berhasil dicekik oleh Sahil yang berbadan tinggi besar seperti King Kong. Melihat wanita itu telah tewas, Sahil membawanya masuk ke dalam kamar dan meninggalkan Isam sendirian di ruang tengah. Di sana dia memperkaos jasad Ranim sebanyak 2 kali dengan cara yang sungguh tidak terbayangkan. Dan dengan tujuan menghilangkan jejak pemerkaosan, dia pun memisah-misahkan tubuh Ranim menjadi beberapa bagian. Dan setelahnya, Sahil pun menelpon Ziad untuk memberitahu jika dia terpaksa membunuh istrinya karena Ranim dengan gigih telah melakukan perlawanan. Dalam persidangan yang dilakukan setahun setelahnya, Ziad pun mengaku jika sejak awal pernikahan mereka telah mengalami banyak masalah karena Ranim berencana untuk kembali kuliah dan mengambil gelar master. Ziad yang tidak setuju saat itu berusaha mencegah dengan alasan dia membutuhkan istrinya untuk mengabdi sepenuhnya pada sang suami. Namun Ranim yang tidak menyerah berkali-kali berusaha membujuk agar diizinkan untuk kuliah. Yang hal inilah pada akhirnya memicu masalah di antara mereka. Dan menurutnya dia sama sekali tidak berniat membunuh Ranim karena yang diinginkannya hanyalah perceraian. Tetapi semua pernyataan tersebut dipatahkan oleh jaksa yang telah mengantongi banyak bukti, termasuk tentang hubungan Ziad dengan beberapa wanita serta rencananya untuk kembali menikah lagi. Walaupun Ziad tidak bermaksud menghabisi istrinya, tetapi jika bukan karena ide gilanya, tentunya kejadian tersebut tidak akan terjadi. Walaupun Sahil yang telah membunuh istrinya, tetapi Ziad adalah penyebab utama atas kematian Ranim. Dan pada persidangan akhir, Sahil dan Ziad divonis hukuman mati dengan cara digantung. Keluarga Ranim yang hadir dalam persidangan terlihat sangat puas. Ibunya bahkan berteriak sambil mengatakan jika dia akan sangat bahagia melihat kematian Ziad. Selama ini keluarga mereka telah tertipu oleh sikap manisnya yang dengan licik berakting seperti suami yang berduka. Selain tidak makan dan tidur, selama proses pemakaman, Ziad juga menangis sambil mengeluarkan air mata. Sehingga saat itu Haikal, abang tertua Ranim, berkali-kali memaksa serta memberinya makanan agar Ziad tidak jatuh sakit. Setelah Ziad menjalani eksekusi, pria berusia 25 tahun itu dimakamkan di pemakaman keluarganya dan dikuburkan dalam satu liang dengan istrinya. Karena tidak sudi putri mereka dikubur bersama sang pembunuh, mereka pun menuntut agar Ranim dipindahkan ke pemakaman milik keluarga mereka sendiri. Hingga saat ini, ada satu hal yang mereka sesali,
Jika seandainya Ziyad berkata jujur ingin menceraikan istrinya, tentunya keluarga Ranim tidak akan menghalangi. Karena mereka percaya jika Ranim yang berakhlak baik, tentunya masih bisa mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik lagi.